adik-adik, pada pagi hari ini Kak Desi akan ditemani oleh Kak Riri dalam mengiringi kita untuk bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, Kak Desi mau mengajak adik-adik semua untuk bersaat teduh. Oke, siapkan hati kalian, tundukkan kepalanya, kita bersaat teduh. Oke, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 9 ayat 1 dan 3. Kita nyanyi. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya dengan sikap doa yang baik, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami berkumpul kembali untuk ibadah bersama-sama ya Bapak. Tuhan, kiranya ibadah impa ini Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menjadi liturgos. Berkati juga kakak-kakak yang bertugas pada pagi hari ini. Berkati juga adik-adik layan yang akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan dalam firman-Mu bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami dan anak-anak sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria dari 83 ayat 1 dan 2. Ini sebelum kita memasuki firman pada pagi hari ini. Oke, kita buka ya adik-adik dari Kidung Ceria 83 ayat 1 dan 2. Karena kasihnya padaku. Tuhan pada pagi hari ini, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Oke, udah siap ya?
Yuk kita panggil kakak-kakak yang bertugas untuk memberitakan firman pada pagi hari ini. Kakak-kakak. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Tirsa untuk menyampaikan cerita firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah adik-adik, Kak Tirsa mau tanya dulu nih keadaan adik-adik semua. Coba ya, Kak Tirsa tanya. Coba. Selamat pagi semua, apa kabar? Sekali lagi, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Nah, oke, Kak Tirsa tahu tidak? Sekarang kondisi adik-adik semua dalam kondisi yang baik, yang sehat, ya, dalam kondisi yang kuat. Nah, sekarang kakak mau adik-adik semua lipat tangannya sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dapat bersama-sama memuji dengan bernyanyi, mendengarkan cerita dari firman-Mu. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik semua, sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan dengan sebaik mungkin, yaitu cerita Alkitab kita pada hari ini, yaitu terambil dari, kita siapin dulu Alkitabnya adik-adik. Nah, yaitu terambil dari Amsal pasal 1 ayat 8. Coba pasang telinganya dulu, sudah? Nah, kakak mau bacakan, adik-adik dengarkan dengan baik ya. Amsal 1 ayat 8, judulnya Nasihat dan Peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari Amsal pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan kita pada hari ini mau mengajarkan kita untuk mendengarkan nasihat dari orang tua. Nasihat dari orang tua itu dari siapa aja ya Kak Tirsa? Dari mama papa, om dan tante, kakek nenek, atau kakaknya yang ada di rumah. Nah, nasihat itu baik adanya untuk kita adik-adik. Jadi harus adik-adik dengarkan dan lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, contohnya nih, kalau misalnya adik-adik keluar rumah, biasanya suka dikasih tahu kan sama mama papa atau orang tuanya untuk menggunakan apa ini namanya? Menggunakan maskernya. Kenapa kita harus menggunakan masker, Kak? Nah, kita menggunakan masker agar terhindar dari virus COVID-19 adik-adik. Yaitu contohnya kalau misalnya ada teman kita yang flu atau batuk-batuk, kita bisa terlindungi dengan menggunakan masker. Nah, tidak hanya menggunakan masker adik-adik, tapi juga mencuci tangan kita dan juga menjaga jarak agar kita tidak terlalu dekat dengan teman-teman kita yang ada di luar rumah. Nah, kalau adik-adik menggunakan masker, biasanya adik-adik suka lupa nih, atau adik-adik tidak mau menggunakannya karena kepanasan, Kak. Terus karena tidak bisa nafas nih Kak Tirsa, atau karena risih gak mau digunakan. Jadinya adik-adik simpen maskernya di rumah, kalau keluar rumah gak pakai maskernya. Nah, itu mama papa tidak suka adik-adik, Kak Tirsa juga tidak suka, karena adik-adik tidak mendengarkan nasihat dari mama papanya atau orang tuanya di rumah. Terlebih Tuhan Yesus juga tidak
suka dengan adik-adik yang tidak mau mendengarkan nasihat yang disampaikan orang tua adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mau adik-adik mendengarkan nasihat yang disampaikan sama seperti halnya Tuhan Yesus, yaitu dia mau mendengarkan nasihat dari ibunya dan juga ayahnya, dan juga mau membantu siapa ya adik-adik? Membantu ayahnya untuk mengangkat kayu-kayu untuk ditaruh ke tempatnya, seperti gambar yang kakak tampilkan sekarang ini. Nah, adik-adik bisa lihat kan, di situ Tuhan Yesus membantu ayahnya untuk membawakan kayu yang begitu berat untuk ditaruh ke tempatnya agar pekerjaan ayahnya dapat menjadi lebih ringan. Itu yang Tuhan Yesus mau ajarkan agar adik-adiknya mau mendengarkan nasihat dari orang tua adik-adik dan juga mau membantu meringankan pekerjaan dari mama atau papa adik-adik di rumah. Itu yang mau Tuhan Yesus sampaikan untuk kita semua. Jadi jangan lupa adik-adik semua untuk mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh orang tua adik-adik di rumah dan juga disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui apa adik-adik semua? Melalui Alkitab. Di sini banyak sekali yang Tuhan Yesus sampaikan untuk adik-adik dengarkan dan juga lakukan. Nah, yang dilakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa adik-adik lakukan dengan mendengarkan nasihat dari mama dan papa, kakek atau nenek, dan juga kakak atau om dan tantenya adik-adik. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan nasihat. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam aktivitas. Nah, aktivitasnya ini kakak mau ajak adik-adiknya untuk mengerjakan aktivitasnya di luar rumah. Oke adik-adik semua, sekarang kita pada hari ini akan membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya apa sih Kak Tirsa? Aktivitasnya kita akan membuat penghargaan bagi adik-adik yang sudah mendengarkan nasihat dari orang tua. Orang tua itu bisa siapa aja ya adik-adik? Bisa mama papa di rumah, atau om tante, atau kakek atau neneknya adik-adik, dan juga bisa kakaknya di rumah. Tapi nasihatnya nasihat yang baik ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tunjukin contoh penghargaan yang akan kita buat dalam bentuk seperti ini adik-adik semua. Nah, dalam bentuk kalung yang bisa dikalungkan karena adik-adik sudah mendengarkan nasihat dari orang tua. Nah, ini contohnya Kak Tirsa kasih lihat yang jelas ya. Nah, seperti ini adik-adik semua, yang bentuknya love dan ada tulisannya nasihat orang tua. Nah, kakak mau adik-adik semuanya membuat aktivitas seperti yang kakak buat pada hari ini. Nah, alat-alatnya, bahan-bahannya apa aja ya Kak Tirsa? Kalau misalnya kayak nggak ada pita di rumah, nggak ada kertas warna di rumah, adik-adik gak perlu takut. Kita bisa memakai selain kertas warna, adik-adik bisa menggunakan kertas HVS atau enggak kertas yang ada di buku tulis, itu juga bisa. Terus selain kertas warna, kakak juga meminta tolong untuk mama papanya nih. Mama papanya bantu anak-anaknya untuk mengguntingkan kertas warnanya atau kertas dalam bentuk love ya mama papa atau kakaknya di rumah. Nah, selain kertas warna, gunting, terus ada juga double tip untuk nempelin pitanya atau benang yang bisa adik-adik gunakan. Gak perlu pita, benang juga bisa, benang jahit juga bisa, gak apa-apa. Yang penting adik-adik bisa gunakan selama itu ada di rumah saja ya adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu keluar. Nah, terus kita menulisnya dengan apa Kak Tirsa? Bisa dengan spidol atau dengan pulpen adik-adik semua. Bisa juga dengan pensil. Nah,
Di sini Kak Tirsa juga punya pita nih adik-adik. Tapi yang tadi Kak Tirsa sampaikan, tidak perlu menggunakan pita, bisa juga menggunakan apa? Nah, iya adik-adik, benang atau tidak sesuatu yang bisa digunakan untuk mengalungkan. Nah, itu semua yang mau kakak sampaikan ke adik-adik. Sekarang kakak mau adik-adiknya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Oke, semuanya siapkan hatinya. Tidak lupa apa yang tadi Kak Tirsa sampaikan, jangan lupa untuk dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekarang lipat tangan, tutup matanya, ikutin kata-kata Kak Tirsa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bersama-sama dapat mendengarkan cerita firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau pimpin agar apa yang Kak Tirsa sampaikan dapat menjadi pedoman, menjadi contoh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, terima kasih adik-adik semua. Jangan lupa dilakukan ya adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dong. Gimana? Jangan lupa adik-adik, kalau tadi yang sudah didengar harus adik-adik laksanakan juga dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 337. Judulnya Kami Sebagai Anak-anak. Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke pengumuman. Apa ya pengumumannya pada pagi hari ini? Yang pertama, adik-adik untuk persembahan itu bisa bersama mama sama papa dan dikirimkan ke nomor rekening gereja kita GPIB Sebaot Bogor yang akan nanti ditayangkan di akhir video. Nah, untuk aktivitas yang tadi kakak-kakak berikan setelah mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa adik-adik kerjakan dan nanti adik-adik kumpulkan nanti akan di-share juga ya nomor WhatsApp yang untuk dikumpulkan aktivitas adik-adik pada minggu ini. Oke, sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Oke? Nah, kalau begitu sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah
kita pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan apa yang sudah tadi disampaikan dalam firman-Mu pada pagi hari ini bisa menuntun dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami mau berdoa buat adik-adik klien yang saat ini belum bersama-sama dengan kami untuk ibadah. Kalau memang mereka sedang sakit, Tuhan, kami percaya Tuhan akan sembuhkan mereka ya Bapak. Kalau ada orang tua kami yang sedang sakit juga pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga kedatangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan dokter di atas segala dokter, dan Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat sekolah kami. Kiranya Tuhan, saat ini kami bersekolah di rumah dan melalui online, tapi Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami dalam pelajaran, dan kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik yang akan disampaikan sama guru-guru kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pada hari ini kedatangan pengasihan-Mu dari pagi, siang hingga malam hari nanti. Kiranya Tuhan berkati, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.